Kalau saya pengen belak-belakan saja. Yang pertama mengenai komunisme dan PKI. Banyak yang menyampaikan ada kebangkitan PKI, ada kebangkitan komunisme. Saya ingin bertanya, di mana? Di mana? Tunjukkan kepada saya. Kebangkitan PKI ada di mana? Lokasinya mana? Wilayahnya mana? Organisasi ini sudah dilarang di negara kita. Ya kalau memang ada betul, tunjukkan kepada kita, tunjukkan pada pemerintah. Detik itu juga akan saya gebuk. Statement Presiden, detik itu juga akan saya gebuk. Kurang tegas apa Pak Sodik? Pemerintah tegas, Presiden tegas. Ya, ini yang ditunggu-tunggu sebelumnya oleh orang yang agak takut kepada komunis. Sebelumnya kan Pak Jokowi melarang TNI mencabut gambar-gambarnya. Sementara kata pakai ekstrim kanan ditekan, itu loh yang menjadi masalah. Jadi kita hargai ada ketakutan kepada komunis. Ini adalah wilayah sensitif. Itulah sebabnya para tokoh dan pemerintah harus mengambil tindakan yang tegas kepada orang yang ada peluang untuk membesarkan komunis dan memberikan tindakan. Itu ngomongnya dua bulan yang lalu Pak Sodik, baru Juni di Tasikmalaya. Ya, tapi kan orang tercatat review sebelumnya dianggap tidak adil. Review sebelumnya itu apa maksudnya? Ya misalnya larangan kepada TNI untuk mencabut gambar-gambar komunis. Itu masih ingat. Jadi kita senang loh dengan pernyataan Jokowi yang terakhir, gebuk. Kalau ini ada sebelumnya, maka orang akan tenang loh. Oke, Ya, sahabat. Pak Sodik sebagai partai oposisi memang harus demikian pernyataan. Tapi Tapi yang ingin saya katakan, Pak Jokowi sudah sejak awal tegas. Ya. Undang-undang Pilpres itu kan mensyaratkan syarat seorang calon presiden itu pertama bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau dia orang komunis tidak mungkin dia bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kebijakan-kebijakan Pak Jokowi, saya kira tidak ada satupun, jangankan yang mencerminkan kebijakan model implementasi ideologi komunisme, yang bernuansa saja tidak ada. Saya katakan saja kartu Indonesia Pintar, kartu Indonesia Sehat, kemudian menetapkan hari santri sebagai hari libur nasional dan sebagainya. Itu mencerminkan beliau seorang nasionalis yang religius. Sehingga oleh karena itu bagi kami PDI Perjuangan tegas. Waktu tahun 2003 ketika TAP MPR nomor 1 tahun 2003 yang memberlakukan kembali TAP MPR 25 tahun 66 tentang pembubaran PKI dan sebagai partai pelarang. Jelas 153 anggota fraksi PDI Perjuangan di MPR RI setuju TAP MPR 2566 itu diberlakukan. Begitu. Dengan prinsip berkeadilan, prinsip demokrasi dan menghormati hak asasi manusia. Sehingga oleh karena itu bagi kami isu PKI dan komunisme apalagi yang sering mohon maaf difitnahkan pada PDI Perjuangan dan sekarang kepada Pak Jokowi itu bagian dari sebuah kompetisi politik yang memang harus kita lalui. Tetapi isu PKI dan komunis sendiri kalau kita berpegangan pada prinsip negara hukum sudah final. Ketatanegaraannya, hukum positifnya, apalagi kalau kita lihat dari aspek sosiologinya. Kan ada forum silaturahmi anak bangsa, di mana di situ berkumpul anak Pak Aidit, anak Pak Harto, anak Pak Yani, anak DITII, merajut silaturahmi. Saya kira sudah selesai sosiologi, psikologi, gitu kan. Hanya saja ketika ini terkait dengan momen-momen politik tertentu, kemudian dia muncul menjadi isu yang PDIP seksi. nggak takut Begitu. suaranya tergerus oleh isu-isu ini? Ya alhamdulillah insya Allah seperti yang Mas Kiki katakan, partai yang dijolimi, tokoh yang dijolimi, biasanya di Indonesia itu akan diberikan, didinggikan Doanya derajatnya seperti oleh itu. Tuhan begitu. Oke, baik. Silakan Prof. Kiki. Ya gini ya, kita ini nggak maju-maju nih. Kenapa? Masih ngomongin yang kayak begini-begini. Orang itu sudah sampai ke Mars, ke ini, belum sampai matahari aja gitu. Kita masih ribut ngomongin ini, yang pro kontra. Bukan hanya masa lalu perlu. Saya sejarawan. Masa lalu yang tempatnya di masa depan. 2045 itu usia NKRI itu 100 tahun. 100 tahun. Gak ada tuh diskusi tentang kita sampai di mana tuh 2045 gitu. Yang diskusi PKI lagi, ini lagi, dan kita diundang lagi dan mau datang lagi gitu. Jadi kalau itu juga bagian dari perjuangan mencerdaskan bangsa, kalau Prof. ini generasi milenial ini bilangnya ini nggak move on ini, udah kita move on dong, jalan lihat ke depan. Jadi partai itu juga jangan numpang fellow traveler pada kasus-kasus seperti ini karena ini tidak mendidik.
berdebatlah mengenai program-program untuk mencapai 2024 itu di mana gitu loh. Tanggung jawab partai juga jangan ketinggalan. Oh, yang salah harus mereka. Kita rakyat nggak boleh salah. Oke, baik. Pak Soleman Ponto, silakan closing statement Anda. Silakan Pak. Jadi kalau kita berbicara PKI ini, ya jangan salahkan militer. Karena sudah pasti setiap tanggal 30 September kematian itu akan dirayakan, diingati. Peringatan. Nah, peringatan ini misalkan kemarin, coba Panglima Perintah lihat itu film. Itu kan pembinaan ke dalam. Nah, kalau pembinaan ke dalam ini ada yang ngikuti di luar kan. Sampai sekolah-sekolah juga Ya, ikut itu menayangkan. kan perintahnya sebenarnya ke dalam, supaya ke dalam ini pembinaan ke dalam, lihat ada kejadian seperti itu. Dan itu biasa saja di militer. Nah, kalau ada dari sipil yang ikut melihat itu, Bukan ya tanggung jangan disalahkan bahwa diajak aja. Sebenarnya itu pembinaan ke dalam. Nah, apakah ke depan akan terus? Ya sudah pasti militer akan terus seperti itu. Nah, ini pasti satu saat kalau ada yang tadi berpikir politik, ya digoreng jadi politik kan bisa aja. Atau mungkin militer ikut berpolitik Pak? Enggak juga. Kan tidak aja sekarang militer mau politik bagaimana? Dia harus berhenti dulu kok jadi militer. Biar sehebat apapun seorang panglima sekarang, untuk jadi presiden kan harus ada partai politik. Oke, baik. Atau pensiun dulu Pak? Iya, pensiun jadi partai politik dulu. Baik. Nggak ada itu nothing kan, nol. Kita lihat bagaimana nanti. Terakhir Anda, Pak Sreki. Saya kira secara politik kita penting mencatat bahwa siapapun yang menggoreng isu kebangkitan PKI itu secara politik kelihatannya tidak bekerja dengan baik. Mayoritas penduduk Indonesia tidak percaya dengan kebangkitan PKI ini. Kepercayaan pada kondisi nasional aman dan optimisme terhadap masa depan ekonomi, perbaikan sosial di masyarakat semakin tinggi. Itu artinya siapapun yang menggoreng isu kebangkitan PKI itu sebetulnya tidak laku buat sebagian mayoritas bangsa Indonesia. Hanya 12% saja yang percaya, dan di antara yang 12% itu 5% di antaranya yang meyakini bahwa saat ini sudah berbahaya. Tetapi yang penting digarisbawahi ada 86% lebih, hampir 90% masyarakat tidak percaya dengan isu itu, dan mereka menginginkan kita move on. Partai-partai politik nggak perlu menggunakan itu lagi untuk berkompetisi, memperebutkan dukungan publik di 2018 dan 2019. Pahit manisnya isu komunis ini untuk siapa berarti Anda lihat? Saya kira memang Pahitnya, lebih ke manisnya? persoalan elit yang ikut berkompetisi dalam iklim demokrasi ini. Cuman sayangnya memang masih ada saja di kalangan elit-elit politik kita yang mencoba mencari-cari titik-titik lemah yang mungkin bisa menyentuh hati dan simpati warga negara. Tetapi terkait dengan isu PKI ini, warga negara sebagian besarnya tidak terpanggil dan tidak terpancing oleh isu-isu semacam ini. Mereka tetap percaya bahwa Indonesia berkembang, negara berjalan ke arah yang benar, kondisi keamanan terjamin, perbaikan kehidupan sosial ekonomi terus mereka rasakan dari tahun ke tahun. Saya kira ini fondasi yang positif bagi Indonesia ke depan. Oke, baik. Tepuk tangan untuk narasumber opsi pada malam hari ini. Terima kasih atas statement Anda, argumentasi, dan pemirsa, itulah Opini Dua Sisi pada malam hari ini. Pemirsa, dinegti menjadi narasi yang terus direproduksi. Meski dianggap basi, namun kerap dipolitisasi dengan mobilisasi opini. Menjadi senjata politik mematikan, digunakan untuk menjatuhkan lawan. Perlakuan saling tuduh gampang menular, bahkan menjangkiti daya nalar. Padahal dendam tidak perlu diwariskan, apalagi menjadi barang dagangan. Trauma dan stigma PKI sudah seharusnya disudahi. Tapi jangan sekali-kali lupakan sejarah. Meski suram dan bersimbah darah, jadikan pendulum arah agar kita tidak salah melangkah. Saya Firman Malik undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.